Saya, Rinda. Pak. Rinda atau Arista? Antonia, Pak. Oh, Antoni Arista. Oke, silakan. Nanti saya tak coba buka sendiri deh. Bisa nggak ya? Zoom in. Tapi nanti ada breakout. Nanti Arista, saya minta tolong untuk dibagikan hasil recordingnya ke saya ya. Baik, Pak Dian. Biar nanti bisa saya manfaatkan juga. Sebentar, saya sambil membuka materi. Baik. Hari ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke materi kedua untuk mata kuliah komunikasi. Kita masuk tentang bagaimana kita melakukan wawancara. Gitu. Nah, sudah kelihatan belum? Belum ya? Baik. Nah, kenapa sih kita harus melakukan wawancara? Apakah sudah nampak teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Ya. Ya, selamat siang teman-teman sekalian 2020, GISI 2020. Hari ini kita masuk ke pertemuan tentang teknik komunikasi di dalam wawancara. Oke. Sekarang saya coba tanya ke kalian semua deh. Kapan terakhir kali kalian mewawancarai orang lain? Ada nggak 1 bulan ini, ada nggak kalian mewawancarai orang lain, ada nggak? Tanya, wawancara mendalam untuk dapat informasi tentang seseorang, bisa berbagi nggak? Saya boleh, Pak Dian. Boleh, Rosi, silakan. Saya sekitar bulan Januari kemarin habis selesai mewawancarai dosen satu keperawatan untuk artikel buletin, Pak. Oke, menarik. Kamu bicara kepada siapa kemarin? Tanya-tanya kepada siapa kemarin? Ibu Ratna. Ibu Ratna. Discuss tentang apa? Berbicara tentang pembelajaran daring ini, beliau kesulitan enggak untuk menyesuaikan diri dengan teknologi sekarang. Oh, tapi dari sudut pandang seorang dosen gitu ya? Yes. Oke, menarik. Sekarang saya berarti tanya-tanya nih ke ke Rosi. Ada kesulitan nggak sih kalau kamu mewawancarai seorang dosen misalnya? Kamu di sisi kamu sebagai seorang mahasiswa, kamu merasa kesulitan nggak? Kalau untuk wawancaranya sendiri tidak, Pak, tapi mungkin kesulitannya untuk menyesuaikan ke jam beliau yang beliau bisa di waktu senggang beliau untuk kita wawancarai itu, Pak. Oke, jadi kamu harus menyesuaikan sama narasumber gitu ya, yang kalian akan tanyakan. Seperti itu, betul? Iya, Pak. Wawancaranya kalau boleh tahu, ini saya malah jadi tanya-tanya nih ya. Nah, karena nanti kita bakal diskusi tentang itu juga. Wawancaranya kalau boleh tahu ketemu langsung atau janjian di mana gitu atau gimana? Kebetulan waktu itu tidak bisa ketemu langsung, Pak, karena beliau itu slotnya malam hari, jadi kita Oke. pakai media Google Meet. Oh, pakai Google Meet. Oke. Jadi dari Google Meet itu kamu atau mungkin timmu gitu ya, atau kamu sendiri yang bertanya-tanya? Saya sendiri, Pak. Oke. Ya, terima kasih Rosi atas kesempatannya. Nah, sekarang saya tanya yang kedua teman-teman sekalian. Kapan terakhir kali kalian diwawancarai? Nah, gitu. Menjadi seorang narasumber, menjadi seseorang yang membagikan informasi atau kegiatan lain yang diwawancari sama orang lain. Ada yang bisa bercerita? Monggo. Tidak harus 1 minggu ini. Beberapa waktu yang sebelumnya, Kak tadi Rosi juga Januari juga nggak masalah. Boleh cerita nggak? Kapan sih kalian diwawancarai orang lain? Sama sekali belum pernah diwawancarai kah? Halo? Ada yang bisa berbagi kah? Monggo. Oh, kayak
podcast gitu masuknya ke wawancara atau cuma discuss Nah, podcast apakah ngobrol atau mendiskusikan sesuatu di mana kamu menjadi narasumber? lebih ke ditanya-tanyain sih Pak. Oke, bisa itu jadi di bagian yang diwawancarai bisa. Karena nanti ada beda nih wawancara sama ngobrol. Ngobrol yang terkait kita ngobrol lepas gitu ya, itu beda. Misalnya, hari ini Marquez ada di Jakarta loh, Rinda nggak ke sana, misalnya kayak gitu. Itu bukan Pak. wawancara. Itu bukan wawancara, tapi yang ngobrol itu berbeda. Kalau wawancara kita nanti ada diskusi, ada materinya tentang itu. Kalau wawancara kita mendiskusikan tentang sesuatu. Nah, tadi Rosiana menghubungi salah satu dosen, ada Ibu Ratna, karena mau tanya nih kalau pandangan seorang dosen terkait dengan kegiatan daring itu ada kesulitan nggak sih? Gitu. Nah, baru ngambil salah satu sampel yaitu Ibu Ratna gitu. Nah, apakah karena saya sekarang tanya lagi ke Rosiana. Rosiana, ada alasan nggak kenapa yang ditanya adalah dosen dan kenapa orang tersebut yang dijadikan narasumber? Ada apa ya? Ada kriteria tersendiri barangkali, Rosi? Kalau untuk kenapa dosen, karena emang kita bagi tugas Pak. Ada yang kesan pesan dari mahasiswanya, jadi saya kebagian yang mewawancara bagian dosen ini selama pembelajaran daring bagaimana untuk menyesuaikan diri dan membuat gimana caranya mahasiswa itu tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan dosen tersebut. Terus untuk mengapa saya memilih Bu Ratna, karena ada rekomendasi dari anak keperawatan kalau beliau itu termasuk istilahnya kita tuh cari dosen yang udah mungkin berumur ya Pak ya. Kalau dosen-dosen yang masih muda mungkin seperti Bu Hilda, Pak Dian mungkin bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Tapi untuk beliau-beliau yang udah sepuh mungkin kesulitan gitu Pak. Menurut saya gitu. Kesulitan dalam menyesuaikan diri terkait dengan kegiatan perkuliahan online gitu ya. Apakah beliau bisa atau tidak membagi waktu, beradaptasi dengan kegiatan daring gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Oke, sekarang kemudian saya tanya Rinda, kenapa Rinda yang dipilih untuk kegiatan wawancara tadi? Menjadi seorang yang narasumber. Ada hal lain mungkin yang disampaikan sebagai alasan Rinda? Kalau nggak salah sih Pak, itu karena mahasiswa berprestasi ya Pak yang diambil. Jadi yang obrolannya itu seputar yaitu Pak prestasi mahasiswa. Jadi kebetulan karena kemarin kan saya ada yang non akademik, jadi diambil jadi narsum begitu Pak. Oke, Rinda diwawancarai karena punya pengalaman di situ, terus topiknya tentang itu seperti itu ya, tentang prestasi non akademik, begitu ya? Iya Pak. Nah, ada yang prestasi akademik juga enggak yang kemarin ditanyakan? Narasumbernya siapa? Ada Mbak Dewi Pak. Oke, Dewi Adi. Ya, itu tadi kapan kita mewawancarai, kapan kita diwawancarai. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang wawancara? Padahal kan kita orang gizi, ya. Nah, ini saya bagikan buat teman-teman sekalian. Mumpung kalian masih semester 4, kalian perlu kenalan lebih lanjut tentang kegiatan wawancara. Nah, kalian sebagai mahasiswa gizi itu keterampilan untuk bertanya, keterampilan untuk menggali sesuatu, khususnya informasi secara verbal itu penting karena kalian akan mendapatkan informasi gizi melalui recall 24 jam misalnya. Teman-teman tentang FFQ ataupun recall sudah dipelajari belum ya? Saya mau tanya dulu. Sudah Pak. Oh, sudah. Semester ini atau kapan? Semester ini. Semester ini. Sudah mendiskusikan itu secara mendalam kah? Kedua jenis ini salah satunya atau yang mana sudah mendalam? Yang recall Pak. Yang recall, yang FFQ belum?
Itu baru saja tadi siang sih Pak, tapi belum begitu mendalam banget. Oke, jadi masih hangat itu ya. Nah, saya berarti tidak perlu menjelaskan secara detail. Recall 24 jam, kita tahu teman-teman juga sudah belajar tentang itu, bahwa dengan itu kita bisa lihat apa sih gambaran konsumsi seseorang dalam 24 jam terakhir. Gitu. Hari ini misalnya, ketika saya merecall, misalnya seseorang merecall diri saya menyampaikan, oh tadi sebelum masuk kuliah komunikasi, saya makan siang. Jadi 24 jam dari ketika bertanya ini. Oh tadi barusan jam 12 saya makan siang, menggunakan nasi, menggunakan hati ayam, menggunakan pecel, buahnya ada salak. Saya juga bawa cemilan, minum ini, minum itu. Nah, misalnya gitu. Tadi pagi saya makan ini, makan itu. Nah, itu pada akhirnya nanti di wawancara, di recall tadi akan mendapatkan data dalam 24 jam terakhir berapa sih karbohidrat yang saya konsumsi, lemaknya berapa, proteinnya berapa, vitamin mineral tertentu misalnya berapa, energinya berapa, apa saja yang saya makan. Nah, itu bisa didapatkan di situ. Nah, recall 24 jam, mau tidak mau ya pakai wawancara. Saya nggak ngomong sendiri. Pak, tolong disampaikan apa yang Bapak makan dalam 24 jam. Itu pun wawancara, baru satu pertanyaan. Saya menyampaikan nanti jadinya makan siang atau makan malam, berapa apa yang saja perlu saya sampaikan gitu. Apa saja yang perlu saya sampaikan? Oh, apakah hanya sarapan, makan siang, makan malam seperti itu? Atau kalau dihitung 24 jam ya, hari ini makan siang, tadi pagi sarapan, kemarin makan malam, terus makan siang yang kemarin misalnya gitu, karena masih mungkin kemarin saya makannya sore hari misalnya gitu, agak sedikit sore. Nah, apakah gitu atau apa? Nah, maka bertanya. Ketika saya memberikan jawaban, seseorang yang bertanya kepada saya pun harus memverifikasi berapa banyak itu, apa betul, bahkan bisa jadi saya salah dalam ngomong, bisa jadi saya mengada-ada, bisa jadi saya berbohong karena biar dianggap sehat, karena biar dianggap baik gitu, saya merekayasa apa yang saya sampaikan ke kalian. Nah, akhirnya mahasiswa atau siapapun yang mewawancarai harus verifikasi. Itu juga masuk dalam proses wawancara. Akhirnya mendapatkan data itu. Kalian sebagai mahasiswa juga nanti akan mencari data yang jauh lebih detail lagi. Dalam 1 minggu ini saya makan apa? Dalam 1 hari full, berapa kali, berapa banyak saya mengonsumsi sumber karbohidrat tertentu, misalnya nasi, ubi misalnya. 1 tahun sekali barangkali saya makan daging kambing ketika hari raya misalnya. Atau 1 tahun sekali mungkin saya mengonsumsi buah-buahan tertentu seperti durian misalnya. Nah, itu juga lewat wawancara. Nah, maka mahasiswa gizi belajar tentang wawancara karena nanti ketika perkuliahan kalian akan melakukan ini. Tidak ada mata kuliah khusus yang membutuhkan wawancara recall atau FFQ. Enggak, tapi 2 hal ini menjadi keterampilan yang dibawa di banyak mata kuliah nanti. Di hari ini mungkin teman-teman belajar di penilaian konsumsi. Tapi nanti di semester berikutnya atau di mata kuliah lain, teman-teman akan mencoba mengaplikasikan recall dan FFQ untuk data-data yang lebih banyak. Itu data untuk apa sih? Nah, bahkan nanti ketika sudah semester atas gitu, penelitian kalian misalnya tentang data kualitatif gitu ya, kalian mau tidak mau wajib itu menggunakan wawancara karena memang sumbernya hanya satu, wawancara. Data kualitatif itu misalnya seperti ini. Saya mau melihat alasan mahasiswa gizi, misalnya alasan atau pemilihan makan mahasiswa gizi itu seperti apa? Alasan makan, kenapa memilih makan ini gitu, makan atau pandangan mahasiswa gizi tentang makanan tertentu itu seperti apa? Maka nanti misalnya saya mengambil 10 orang di 2019, saya wawancara secara mendalam. Saya tanya alasannya, kamu tahu nggak sih
makanan, misalnya kalian ada yang dari luar Pulau Jawa misalnya gitu ya. Terus saya bertanya tentang kamu tahu nggak kalau di Jogja itu ada warung geprek gitu, ayam geprek gitu, ayam geprek. Nah, tahu nggak tentang ayam geprek? Tahu? Pernah mengkonsumsi nggak? Oh pernah. Nah saya mau tanya deh tentang konsumsi ayam geprek gitu. Buat kalian-kalian yang bukan dari Jawa, apakah suka? Apa alasannya? Jadi akhirnya setiap anak itu akan memberikan hasil-hasil yang berbeda, memberikan jawaban yang berbeda-beda terkait dengan preferensi masing-masing. Saya suka geprek kalau ditambah nanti dengan sayur tumis, atau saya suka geprek dengan ditambah kubis atau kembang kol atau kol yang digoreng gitu. Karena rasanya seperti ini, saya sukanya di sini, di sini. Jadi nanti saya punya data banyak sekali. Itu namanya data kualitatif. Lebih mengarah ke bersumber dari wawancara. Atau ketika nanti teman-teman sekalian mau membuat program di Posyandu misalnya, atau datang ke wilayah-wilayah tertentu mengadakan kegiatan focus group discussion. Mahasiswa atau anak-anak sekolah misalnya gitu ya, anak-anak SD atau ibu-ibu dengan balita dikumpulin tuh satu kelompok 5 orang. Nah, 5 orang, mereka akan berdiskusi tentang permasalahan tertentu, tentang topik tertentu. Kalian datang di dalam grup tersebut untuk menjadi fasilitator, untuk bertanya. Itu kan otomatis membutuhkan skill wawancara. Nah, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain selama kalian masih dalam menjadi mahasiswa, tadi seperti Rosi, itu dia harus punya keterampilan mewawancarai. Ya, bertanya, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan gizi, tapi berhubungan dengan kegiatan perkuliahan. Nah, punya keterampilan untuk mewawancara itu penting, karena untuk bisa punya keterampilan ngomong, menjawab sesuatu, menyampaikan pendapatnya, kalian harus punya keterampilan untuk bertanya lebih dahulu. Jadi keterampilan wawancara itu penting sekali. Yang kedua adalah ketika nanti kalian berkarya, bekerja gitu ya, sebagai nutrisionis, misalnya sebagai nutrisionis sarjana gizi di vaskes manapun, di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, di sebagai RN misalnya, nutrition representative, sebagai tenaga gizi di industri makanan misalnya, atau di tempat-tempat lain sebagai nutrisionis di klub olahraga misalnya. Itu membutuhkan keterampilan wawancara. Selain akan melakukan recall dan FFQ juga, teman-teman perlu itu sebagai bagian dari assessment gitu ya, menggali data. Teman-teman membutuhkan ini juga untuk dimonitor. Nah, misalnya seperti ini. Kalian recall hasil recall kalian, misalnya gitu ya. Saya merecall Rosi, ternyata asupan energinya itu masih di bawah yang seharusnya. Asupan energinya masih yang di bawah seharusnya. Yang seharusnya sekitar untuk usia Rosi misalnya sekitar 2100, tapi ternyata Rosi masih merasa terlalu gemuk badannya. Jadi pengen turun berat badan, jadi dia mengurangi asupan makanannya hari ini. Itu karena bentar lagi kuliah luring, pengen tampil lebih sempurna di mata teman-teman yang lain. Misalnya seperti itu. Sehingga melakukan diet, tidak makan dengan lebih teratur seperti sebelumnya. Hasil recall menunjukkan cuma konsumsi 60% dibandingkan kebutuhan gizinya si Rosi. Kemudian kita sebagai tenaga gizi perlu memberikan edukasi, perlu memberikan pendampingan, gitu. Bahkan mungkin kita menyediakan makan untuk Rosi. Ini dikonsumsi, dimakan biar kebutuhan gizinya tercukupi, misal seperti itu. Oh, nah setelah diberikan edukasi tentang pentingnya makan teratur, bla 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 bla, suatu saat nanti setelah 1 minggu misalnya kita mewawancarai Rosi lagi melalui recall. Nah, recall dari hasil sebentar nih. Dari hasil recall yang kedua, nah, ternyata didapatkan bahwa sekarang asupan dalam 24 jam yang dilakukan oleh Rosi jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itulah proses monitoring untuk dicek kembali. Nah, untuk proses monitoring dan proses penggalian data di bagian assessment,
kita membutuhkan skill di dalam mewawancarai. Nah, yang kedua adalah tentang intervensi. Ketika intervensi gizi yang kita berikan berupa edukasi ataupun konsultasi, itu mau tidak mau ya kita ngomong, gitu ya. Karena kalau tidak ngomong, seperti apa kita nanti? Kegiatan kita mau seperti apa? Walaupun ini kami ada beberapa rekan saya ini sekarang sedang bikin program di mana kita melakukan edukasi gizi, melakukan edukasi gizi untuk orang-orang dengan keterbatasan tertentu. Misalnya bagi mereka yang mengalami bisu dan tuli, misal gitu. Nah, kita ngomong juga enggak didengar. Padahal kan mereka tetap butuh edukasi gizi. Atau buat teman-teman yang buta, tidak bisa melihat atau ada gangguan dalam penglihatan. Nah, maka dibentuklah media-media menggunakan misalnya buat teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan, edukasi gizi menggunakan huruf braille. Jadi dia membaca pesan gizi lewat rabaan tangan gitu. Dia membaca itu. Nah, selain membaca itu kita juga bertanya ke dia. Nah, dia juga memberikan jawabannya seperti apa. Buat teman-teman yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dengan lancar, kita juga tetap memberikan wawancara, mungkin wawancaranya tertulis. Nah, nanti dia menyampaikan. Nah, itu edukasi gizi setelah jadi nutrisionis juga tetap dilakukan wawancara, apalagi ketika kita berkarya di rumah sakit secara umum, jadi pasiennya pasien dengan relatif tidak ada gangguan di dalam penglihatan, pendengaran, dan di dalam mereka mengucapkan. Nah, itu konsultasi ada. Kegiatan untuk saling bertanya, mendiskusikan tentang sesuatu. Itu wawancara. Nah, apa sih perbedaan kalau tadi Rinda ngomong, tapi apakah itu masuk wawancara atau bukan ya ketika ngisi di podcast? Nah, ada bedanya nih wawancara sama ngobrol biasa. Kalau wawancara itu lebih ke fokus kita topik apa nih kita hari ini yang mau kita bicarakan. Jangan-jangan kita cuma sekadar ngobrol keadaan sekitar aja. Tentang, oh hari ini panas ya, oh kemarin padahal hujan misalnya. Atau terus tiba-tiba setelah itu terus ngomongin hal yang lain lagi. Itu ngobrol. Tapi kalau wawancara itu dengan mendiskusikan tentang topik tertentu. Tadi Rosi sudah memberikan contoh sangat baik tentang masa pandemi ini, apakah dosen-dosen yang berusia lanjut misalnya, atau dosen-dosen dengan keterbatasan keterampilan pemanfaatan teknologi itu bisa menyesuaikan diri nggak sih? Nah, topiknya itu. Nah, ada dua dalam topik tersebut ada dua posisi nih, ada dua pihak. Satu pihak ini lebih ke isinya adalah bertanya. Isinya tanya terus. Rosi tanya terus. Tidak ada Rosi menjawab. Kecuali misalnya namanya siapa. Itu pun Rosi mengenalkan diri. Gitu. Jadi tidak ada proses Rosi berisi bertanya, menjawab. Sangat sedikit porsi yang diberikan. Lebih banyak proses bertanya. Sedangkan Ibu Ratna tadi disampaikan, lebih banyak beliau menjelaskan, memberikan informasi, lebih banyak menjawab pertanyaan. Jadi di sini perbedaan antara ngobrol. Ngobrol itu lebih ke arah tanya jawab saling bergantian. Karena ngobrol. Tapi kalau wawancara tidak. Wawancara ada yang menjadi narasumber. Seperti Rinda tadi dijadikan sebagai narasumber di dalam kegiatan podcast tadi misalnya, lebih ke arah akademik dan non-akademik misalnya. Ya sudah, maka Rinda lebih banyak menjawab, lebih banyak menjelaskan. Tidak dia malah bertanya kepada pewawancara gitu ya, malah tidak bertanya. Kalau menurut Mbaknya malah gimana? Gitu kan tidak, justru malah banyak menjawab. Itu perbedaan utamanya itu. Sebentar teman-teman, saya mendapatkan pesan dari Nah, di sini ada beberapa tujuan dari wawancara. Kenapa sih kita melakukan wawancara? Ya, untuk mendapatkan
informasi secara langsung dari orang-orang yang paham, yang ngerti, yang melakukan gitu. Tadi si Rosi sudah menjelaskan itu. Kenapa harus, saya kan tanya, kenapa harus Bu Ratna? Ada apa alasannya? Oh ternyata ya ada alasan bahwa ada karakteristik tertentu yang diwakilkan oleh Ibu Ratna. Nah maka dianggap beliau itu orang-orang yang bukan tahu, tapi lebih ke arah beliau yang sedang menjalaninya atau mengerjakannya, karena sesuai dengan itu. Padahal kita semua dosen-dosen juga kegiatannya daring, tapi kenapa harus berat? Nah, oh, karena ada karakteristik tertentu. Itu tidak bisa diwakili oleh orang dari karakteristik lain. Gitu. Nah, informasinya langsung dari yang tersebut. Atau yang kedua, untuk ketahui atau mendapatkan tentang benar nggak sih di informasi yang beredar gitu, langsung ke narasumbernya. Jadi keyakinan tentang kepastian bisa jadi dengan bertanya sama orang yang memang memahami akan banyak atau akan bisa dipastikan kebenarannya. Nah, di dalam memastikan kebenaran kita bisa melihat nih teman-teman sekalian, ada bahasa psikologis gitu ya tentang gerak tubuh dan suara. Ketika seseorang menjelaskan sesuatu tetapi pandangan matanya kemana, ada gerak-gerak yang nggak jelas, ngomongnya dengan menunduk, ragu, dan yang lain, bisa jadi kita malah justru ragu. Ini orang ngomong sesuatu yang benar atau tidak. Atau justru dengan intonasi yang misalnya tidak teratur gitu. Nah, ini bisa jadi informasi yang diberikan ini tidak sesuai. Atau orang ini berbohong gitu misalnya. Nah, atau justru misalnya tadi saya tanya nih, kalau memang bisa ketemuan langsung gitu ya, ketemuan langsung antara Rosi dengan Ibu Ratna misalnya, ketemu langsung di rumah. Rosi bakal tahu tuh, oh ini kalau di rumah tuh pakainya PC, maka susah nih kalau mau menghubungkan ke internet, karena harus pakai kabel LAN. Kalaupun pakai WiFi, harus butuh alat portable baru nih, misalnya gitu. Oh, kameranya nggak ada, karena harus pakai kamera portable baru nih, misalnya gitu. Jadi tahu nih kondisi di sekitar yang memang menyebabkan kegiatan kuliah daring itu bagi orang-orang tertentu itu susah. Sinyalnya ternyata di sana juga susah ya. Bayangkan kalau kalian ini hanya tanya lewat telepon, tanya lewat chat, atau bahkan mungkin tadi menggunakan media Google Meet ataupun WhatsApp, media Google Meet ataupun Zoom misalnya. Maka nggak ngerti kalau ternyata di sana ini, di sini lagi hujan, Mbak, jadi sinyal jelek. Oh, memang jelek. Seperti apa sih? Keluar masuk, oh iya, apakah itu masalah sinyal atau memang masalah hal yang lain? Kita nggak ngerti. Tapi kalau kita hadir di sana langsung, barangkali Bu Ratna juga sedang mengisi kuliah, orang Rosi dengan teman-teman misalnya kalau bisa hadir, jadi tahu secara langsung, seperti ini kalau kuliah daring toh. Gini toh dosen ngobrol di depan laptop. Bisa jadi di kanan kirinya kertas di mana-mana, ada banyak catatan misalnya gitu, ada banyak handphone yang siap-siap untuk dijadikan tethering, ada banyak buku yang dijadikan panduan sambil presentasi seperti saya ini misalnya, sambil baca buku misalnya. Kalian nggak ngerti kalau sekarang seperti apa jika tidak datang langsung. Maka melihat suasana langsung kondisinya apa, informasi ini bisa makin lebih jelas gitu. Itulah tujuan dari wawancara. Sebentar, saya sambil menjawab. Nah, yang berikutnya adalah ada jenis-jenis wawancara sesuai dengan tempatnya. Nah, yang pertama, langsung di tempat di mana narasumber atau responden itu melakukan kegiatan sehari-harinya terkait dengan topik. Nah, maka tadi tanya nih, bisa jadi Rosi mengunjungi langsung ke rumahnya Bu Ratna, tempat setiap hari Bu Ratna melakukan perkuliahan. Atau kalau tidak di rumahnya Bu Ratna, di kampus, di ruangannya Bu Ratna.
Nah, sekarang sebagai informasi, teman-teman dari keperawatan nurse pindah tuh dari kampus 1 pindah ke kampus 2. Bu Ratna sudah memiliki ruangan tersendiri. Nah, apakah dengan ruangan yang baru ini beliau bisa bekerja jauh lebih baik karena sinyal lebih baik, fasilitas barangkali juga jauh lebih baik misalnya gitu. Posisi duduk, meja yang lebih luas misalnya. Nah, apakah itu mempengaruhi kualitas di dalam memberikan perkuliahan misalnya? Nah, kalian jadi tahu nih, karena wawancara di tempat langsung di mana kegiatan tersebut dilakukan. Yang kedua, nggak bisa nih ketemuan langsung, maka menggunakan media. Di sini saya ambil contoh telepon, meskipun sebenarnya sekarang bisa kita menggunakan tadi media untuk sinyal saya sudah masuk lagi belum ya? Suara saya sudah masuk lagi belum? Pak, sudah. Tadi sampai mana ya? Ya barusan ada notifikasi sinyalnya hilang. Tadi sampai Cuma mana ya bentar, terakhir? Pak. Cuma bentar doang kayak chat hilang. Oke. Oke, nah ini saya lanjutkan lagi. Kalau tadi di alasan Rosi tidak bisa bertemu secara langsung karena kesibukan, waktu mengajar, praktek dan yang lain yang menyebabkan nggak bisa nih ketemu di jam-jam ideal, jam-jam pagi, siang, sore nggak cocok. Bisanya malam, sedangkan malam barangkali sudah lelah, juga tidak sopan kalau harus berkunjung, bertanya atau di mana. Jadi lebih memilih menggunakan Google, di mana sebelum ada era telekonferensi seperti saat ini menggunakan telepon. Nah, mohon bertanya seperti apa gitu. Nah ini alasannya sebenarnya bisa ditambah gitu ya. Bisa jadi juga karena pandemi nggak bisa ketemuan secara langsung. Nah itu juga bisa tuh ditambah tuh hemat biaya, efisiensi waktu, nggak perlu naik motor jauh ke rumahnya Ibu Ratna, misalnya seperti itu. Tapi cukup dengan media tertentu. Nah, tetapi kegiatan ini juga dikhususkan untuk informasi yang tidak membutuhkan pengamatan. Ya cuma sekadar tanya aja. Kemarin kalau misalnya sama Rinda, ketika podcast, tentu kan tidak ketemuan langsung, Torin. Iya, Apa Pak. ketemuan? Apa Enggak. ketemuan? Nah, nggak ketemuan langsung karena nggak butuh pengamatan tentang perilaku kamu. Maaf ya saya sedang belajar ini kalau saya. Jadi di ruangan saya ya inilah kondisinya tempat saya belajar atau tempat saya bikin produk tertentu untuk dijadikan kegiatan prestasi non akademik saya ya seperti inilah misalnya gitu. Tidak butuh karena lebih bisa disampaikan dalam bentuk verbal saja, tidak masalah. Tapi kalau butuh pengamatan tidak bisa lewat telepon, harus lewat yang wawancara yang pertama gitu. Rosi harus tahu tuh, kalau ketika Bu Ratna menyampaikan ada, nah saya tanya dulu deh, Rosi, kemarin disampaikan sama Bu Ratna enggak kesulitan dalam kuliah online dari kacamata beliau itu apa? Disampaikan, Pak. Beliau menyampaikan kalau untuk seperti pembelajaran praktikum itu lebih sulit untuk menuntut mahasiswa membayangkan apa yang terjadi kalau kita praktikum di tempat bermasyarakat. Soalnya kan Bu Ratna itu ngajar tentang apa ya Pak? Tentang kehidupan kesehatan, Komunitas tapi ya. harus terjun ke masyarakat gitu loh Pak. Jadi memang kita nggak bisa karena pandemi juga. Kalau melibatkan masyarakat kan nanti resikonya banyak. Jadi beliau bilang untuk membuat video pun memberi contoh itu sulit gitu. Ya, beliau di keperawatan komunitas. Nah, itu memang susah. Susahnya itu. Kalau terkait dengan kegiatan kuliah online yang lain, ada kesulitan nggak dari dia? Mungkin kalau untuk yang sulit itu malah dari mahasiswanya Pak. Kebanyakan mahasiswanya tidak mendukung. Seperti beliau itu udah membuat PPT,
bersuara atau PPT biasa seperti ini, lalu Zoom pembelajaran seperti ini berjalan biasa, tetapi untuk referensi-referensi yang beliau lampirkan itu kebanyakan minat baca mahasiswa itu tidak ada. Jadi mereka tidak membaca referensi yang beliau sampaikan itu, yang beliau lampirkan, sehingga mungkin saat pembelajaran atau saat nanti ujian menyulitkan mahasiswa dengan sendirinya. Padahal harapan Bu Ratna, mahasiswa itu mampu mendukung dengan cara dia mencari referensi-referensi tambahan, termasuk referensi yang dilampirkan dan dirujuk oleh Bu Ratna untuk memudahkan mahasiswa memahami apa yang disampaikan. Seperti itu, Pak. Oke, nah itu penjelasan dari Rosi seperti itu. Bisa jadi ketika saya juga pernah bertanya kepada mahasiswa, mungkin bukan masuk wawancara ya, tetapi saya bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan singkat. Kenapa sih kalau kamu itu keluar masuk gitu? Saya lupa dulu angkatannya siapa ya. Di sini yang dari Sumatera itu siapa? Ada nggak ya di sini yang dari Sumatera? Itu angkatannya kamu atau angkatan di atas kamu ya? Saya lupa. Tuh, Maya Sagala itu di mana? Sagala itu dari mana ya? Dari angkatan sini bukan ya? Ada yang namanya siapa? Iya, Pak, Maya Sagala. Maya Sagala kalau nggak salah. Sebentar saya sambil scrolling. Saya ingat betul ketika kalian masih semester 1. Jessica Halawa. Nah, maaf, Maya Sagala dan Jessica Halawa. Saya ingat betul ketika mengajar kalian di semester 1 saat itu. Saya masih di sekretaris, saya sebagai admin host gitu ya, host di Zoom, saya selalu mengadmin dua orang tersebut, Jessica Halawa sama Maya Sagala. Saya tanya kenapa Pak gitu. Saya lewat tanya sama PA-nya mereka. Oh ternyata sinyal di sana memang lemah. Oh iya Pak, sinyalnya lemah. Hari ini ada sinyal lemah. Iya. Oh ternyata sinyalnya teman-teman sedang di luar Jawa memang saat itu sinyalnya lemah. Bahkan termasuk ketika saat itu dua teman kalian, ada Juan, ada Korinus, hampir tidak mengikuti perkuliahan karena ada blackout untuk jaringan internet di Papua saat itu. Nah, maka perlu diketahui dengan betul ini betul atau tidak nih. Nah, maka sambil itu ditanya gitu. Iya Pak, tidak ada jaringan internet, betul seperti itu. Oke, pada waktu itu kami berdiskusi lewat telepon. Ya, sehingga saya tidak bisa tahu nih, ini beneran atau tidak. Ini kok saya bisa telepon, nah jangan-jangan ini berbohong nih. Atau kalau jaringan telepon mungkin bisa, tetapi jaringan internetnya tidak lancar atau provider tertentu yang tidak bisa. Misal seperti itu. Tapi kalau membutuhkan pengamatan langsung, tidak bisa menggunakan telepon. Kalau tidak membutuhkan, ya nggak masalah gitu. Atau yang ketiga, misalnya ketika Bu Ratna tidak mempermasalahkan, tidak membutuhkan memberikan data tentang ya inilah kondisi ruang kerja saya. Juga tidak dibutuhkan terkait dengan keterangan-keterangan yang lain. Nah, yang penting kita bisa ngobrol, ada gerak tubuh bisa disampaikan, bisa dilihat, ngobrol bisa berwawancara bisa jauh lebih mendalam dalam waktu tertentu. Kalau lewat internet bisa jadi nanti kalau sudah 1 jam 2 jam malah biayanya malah jadi lebih mahal gitu ya. Nah maka bisa ketemuannya di kampus atau ketemuannya saya sedang di misalnya di kampus atas nih, sedang di wilayah masyarakat nih, sedang ada kuliah praktikum gitu. Tidak sedang di tempat di mana beliau sering melakukan kegiatan perkuliahan daring, tapi di tempat tertentu. Nah, maka tinggal disepakati. Kalian akan ketemu dengan responden di mana. Itu adalah salah satu yang ketiga. Atau tadi misalnya ketika Rinda menggunakan podcast. Jadi bisa wawancara di kolom tertentu atau kanal tertentu sampai secara daring. Itu juga bisa digunakan. Gitu ya, ke atas kesepakatan. Oke, aduh. Nah, yang berikutnya ada beberapa teknik dari wawancara. Ya, ini yang paling sering kita lakukan kalau untuk di dunia gizi. Ya, yang pertama adalah wawancara terbuka.
Kalau wawancara terbuka itu jauh lebih untuk mengeksplor. Pertanyaannya pertanyaan umum. Jadi lebih ke 5W1H. Gitu misalnya. 5W1H. Jadi apapun itu misalnya terkait dengan Rinda, kamu kemarin prestasinya apa sih? Ya jawabannya hanya Rinda yang tahu. Jawabannya juga bisa luas. Tapi kalau pertanyaan tertutup, jawabannya kita sudah bisa tentukan. Misalnya, Rinda kemarin IPK-nya misalnya, non akademik, non akademik kemarin ada, apakah itu mengganggu perkuliahan atau tidak? Jadi pilihannya hanya dua, mengganggu atau tidak. Jawabannya hanya itu aja. Gitu. Itu wawancara tertutup. Apakah kamu merasa sudah puas dengan berat badanmu sekarang? Ya atau tidak? Pilihannya itu. Itu wawancara tertutup. Atau bahkan mungkin kalian bisa mengisi tidak hanya dalam dua pilihan. Misalnya mengisi beberapa bahan makanan. Apakah kalian mengonsumsi beberapa jenis makanan di bawah ini dalam 1 minggu terakhir? Ada menu A, menu B, menu C, menu D, menu E. Dalam 1 minggu terakhir, apakah kalian mengonsumsi ini? Atau justru nanti pilihan F tidak. Misalnya gitu. Silahkan dicoret mana yang kalian konsumsi. Kalau memang tidak mengonsumsi, tidak usah dicoret. Nah, pilihannya jelas. Hanya itu saja. Tapi kalau wawancara terbuka, jawabannya bisa lebih luas. Kalau untuk recall, apakah recall ini wawancara terbuka atau tertutup? Kalau recall Terbuka. terbuka. Kenapa Desti? Karena makanannya bisa berbagai macam gitu, Pak. Oke, makanannya bisa berbagai macam. Ketika saya tanya recall ke Desti ataupun recall ke Antonia, kira-kira jawabannya bisa sama atau enggak, Des? Bisa sama pertanyaannya kan, Pak? Ya, pertanyaannya sama, tapi apakah jawabannya akan sama? Beda. Beda. Itulah wawancara terbuka. Isinya banyak tergantung dari jawabannya akan luas, tergantung dari seseorang yang mau ditanya. Tapi kalau saya tanya tentang FFQ, tadi teman-teman sudah tahu ya, semi kuantitatif FFQ, atau mungkin FFQ deh. Kira-kira itu wawancara terbuka juga atau justru wawancara tertutup misalnya? Gimana? Kalau FFQ gimana? Gimana teman-teman kalau yang FFQ? Apakah juga wawancara terbuka atau wawancara yang tertutup? Y, sudah tahu kan ya FFQ? Apakah wawancara terbuka atau wawancara tertutup? Terbuka, Pak. Terbuka, kenapa terbuka? Soalnya kan pertanyaannya kayak makan berapa kali sehari. Terus nanti kan per orang jawabannya beda-beda, Pak. Kalau FFQ seperti itu. Oke, kalau pendapatmu itu ada pendapat yang lain atau enggak?
Menurut saya tertutup, Pak. Nah, gimana? Ini pendapatnya kalau beda pendapat saya senang nih. Coba jelasin, Ros. Karena FFQ itu wawancara dengan kuesioner tertentu. Jadi mengisi kuesioner yang sudah ada pertanyaan yang dirancang tertentu khusus untuk itu. Oke. Terus jawabannya gimana? Jawabannya yang diisikan oleh narasumber, apakah akan di luar dari formulir tersebut? Sepertinya tidak, Pak. Ya, itulah wawancara recall. Recall itu luas banget. Jawabannya sangat luas. Kamu tadi makan apa? Pilihannya nggak ada. Tidak ada sumber karbohidrat apa, protein apa, sayuran jenis A, B, C, buah jenis A, B, C, nggak ada. Semuanya bisa diisikan. Jadi isinya sangat luas. Semua di sini ada berapa? 40 orang, 41 orang. Bisa jadi kalian berbeda semua recall-nya. Dan pasti berbeda semua, termasuk buat teman-teman yang di asrama pun, walaupun kalian makan sama, bisa jadi ada yang ngemil sesuatu, itu pasti beda. Nah, itu recall. Cenderung menjadi wawancara yang terbuka. Ya, tidak ada format khusus tentang recall. Saya tanya Rinda sekarang recall jam segini, jam 1:30. Maka 24 jam ke belakang dari jam segini. Bisa jadi nanti saya baru sempat bertanya sampai urutannya Antonia, baru bisa recall besok pagi. Karena baru kesempatan wawancaranya besok pagi. Maka jawabannya pasti akan berbeda lagi. Karena paginya 24 jam sebelumnya, jadi dari pagi ke pagi. Kalau Rinda dari siang ke siang, karena sempatnya seperti itu. Maka jawabannya juga berbeda. Tapi kalau frekuensi, food frekuensi relatif sama nanti. Dan pilihannya kalian hanya akan mengisi sesuai dengan formulir yang saya kasih. Nah, silakan di sini isinya tabel. Ya, di sini isinya ada tabel. Sudah dikasih contoh belum ya? Formulir FFQ sudah dikasih lihat belum? Nanti saya ngomong banyak ternyata belum dikasih tahu. Sudah. Oh ya. Nah, sambil diingat-ingat ya, berarti ini saya merecall kalian. Kalian FFQ nanti akan dibagi tuh. Sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber minyak, sumber misalnya kelompok buah-buahan, kelompok sayur, misalnya ada susu, ada yang lain, misalnya gula dan yang lain. Maka ketika masuk kelompok yang karbohidrat akan ada sumber-sumber karbohidrat. Kamu makan nasi putih atau misalnya nasi sehari berapa kali? Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Misalnya seperti itu. Kalau kamu makan nasi segitu, oke. Kalau kamu makan roti enggak? Kamu makan ketela enggak? Makan ubi atau tidak? Makan misalnya biskuit atau tidak? Berapa kali sehari? Jarang Pak, seminggu paling. Oke, seminggu berapa kali? 1 Pak. Oke. Kamu makan talas enggak? Hah, talas? Waduh, sudah 1 tahun ini enggak makan talas Pak. Udah lama banget saya enggak makan talas. Ya sudah, maka diisi. Nah, apa yang kalian isikan di dalam situ sudah saya rancang. Yang saya tanyakan hanya 3 jenis karbohidrat tadi misalnya. Saya enggak bertanya soal roti. Kamu mau makan roti? Tidak urusan, saya tidak peduli karena saya tidak tanya. Misalnya, kecuali saya memberikan kolom lainnya. Nah, itu kalian bisa mengisikan. Tapi kalau tidak, ya hanya itu aja. Maka jawaban yang akan saya dapatkan hanya itu. Tidak ke hal-hal yang lain. Maka itu disebut wawancara tertutup. Itu kalau tentang gizi. Tentang FFQ ataupun recall tadi misalnya. Atau misalnya tentang jenis kelamin. Nah, saya tidak membuka alternatif untuk jenis kelamin yang her ataupun him gitu ya.
atau queer dan yang lain, saya tidak mendukung, tidak menyediakan kolom untuk itu. Saya hanya menyediakan jawaban kamu perempuan atau laki-laki. Gitu. Itu wawancara tertutup itu, perempuan atau laki-laki. Tapi kalau wawancara yang menanyakan misalnya tentang usia, hobi, itu lebih ke wawancara terbuka. Nah, semoga teman-teman bisa mengetahui perbedaan ini dengan baik. Yang ketiga adalah wawancara yang terkait dengan perilaku. Gitu. Ini yang dilakukan sama Rosi tadi terkait dengan perilaku. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, terus apa yang akan kamu lakukan? Ada sesuatu enggak yang pandanganmu apa? Idemu seperti apa? Terus pendapatmu seperti apa terkait dengan kondisi kuliah secara daring, apalagi kuliah praktek. Nah, ada solusinya enggak? Nah, itu terkait dengan behavioral. Itu bukan wawancara terbuka juga, karena wawancara terbuka tidak sampai mengetahui solusi, hanya lebih ke pendapat atau apa yang memang dia ahli tentang hal itu. Gitu. Tapi kalau behavioral sampai ke arah sampai bisa menemukan solusi, atau bahkan mungkin sikapnya juga menjadi berbeda-beda tergantung setiap kondisi. Misal, kamu ini sedang musim hujan, di motormu ada jas hujan enggak sih? Karena jangan sampai nanti kita bekerja, berangkat kerja kehujanan, pulang kerja kehujanan. Gitu. Oh ya tergantung. Hari-hari kemarin sih saya tidak pernah membawa jas hujan, karena panas terus. Tapi hari ini sudah sering hujan, setiap sore sepertinya hujan. Jadi saya sekarang membawa jas hujan terus. Jadi ada perilaku yang berbeda memang. Tidak menjadi sesuatu yang pattern. Kalau wawancara terbuka, ya tentu kamu peduli dengan jas hujan nggak? Punya jas hujan nggak? Oh punya, saya selalu ada. Mau itu hujan atau tidak hujan, panas atau tidak panas, selalu ada di dalam motor. Ya wis. Tapi kalau ada perubahan-perubahan tertentu terkait dengan kondisi tertentu, respon dari narasumber bisa berbeda-beda setiap kondisi, nah, maka itu disebut wawancara yang behavior. Nah, teman-teman sekalian, ada dua tipe wawancara. Ya, dua tipe wawancara. Yang pertama berbagi informasi, ya, sharing interviews, sama yang kedua adalah ini kita sebagai tenaga gizi, tenaga kesehatan, ada namanya wawancara terapeutik. Nah, ini yang perlu kita dalami lebih lanjut nanti tentang wawancara terapeutik. Nanti bahkan mungkin di mata kuliah ini sama Ibu Agnes gitu ya, di pertemuan setelah UTS akan bicara lebih lanjut tentang wawancara terapeutik itu apa sih gitu. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa gizi perlu mendalami tentang wawancara terapeutik ya, atau wawancara untuk kesehatan. Nah, ini sebagai informasi dasar terkait dengan wawancara yang sharing interviews. Ada banyak contohnya ketika kalian mau masuk ke Stikes Pantirape. Nah, saya tidak tahu tuh, saya dulu sempat mau wawancara kalian atau tidak nih. Nah, kalian ditanya tuh, kalian SMA mana? Terus punya prestasi enggak ketika sekolah kemarin gitu. Nah, itu wawancara-wawancara terkait ketika kita mau melamar pekerjaan atau ketika kita mau sekolah atau kuliah, itu wawancara. Atau wawancara tentang masa lalu. Oh, saya mau tanya tentang pengalaman-pengalaman kalian di zaman SMA atau bahkan mungkin pengalaman di beberapa awal-awal pandemi kemarin. Itu wawancara mengenai masa kemarin sebelumnya. Atau mau menseleksi, ada seleksi misalnya ikut beasiswa atau mau ikut kegiatan tertentu yang memang diseleksi mau masuk dalam kegiatan tertentu misalnya, atau mau wawancara penilaian kinerja. Ini misalnya saya sebagai dosen saat ini dalam 1-2 minggu ini sedang di dalam kegiatan wawancara penilaian kinerja. Jadi setiap 1 tahun akan dinilai kinerjanya seperti apa sih. Ini kan sudah mau masuk semester genap ya, sudah masuk semester genap awal, maka selama 1 tahun ini ada perbaikan enggak dibandingkan semester kemarin. Apakah kuliah daringnya terlaksana atau enggak? Apakah menghasilkan sesuatu atau enggak? Apakah terlibat dalam kegiatan ini atau enggak? Tentang sikap, tentang perilaku, semuanya dinilai juga di sini. Ini
Salah satunya wawancara penilaian tentang kinerja. Yang berikutnya terkait dengan survei. Ini teman-teman nanti akan sering survei penelitian, gitu ya. Kalian melakukan penelitian, kalian diminta untuk membantu senior kalian, gitu. Ada yang pernah belum di sini membantu GISI 2017 atau mahasiswa keperawatan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan mengambil data? Ada yang pernah diminta bantuan enggak? Teman-teman 19 ada? Belum. Teman-teman belum? 2020 belum ya? Nah, ini kemungkinan nih sebentar lagi nih. 2018 sedang menyusun proposal skripsi. Kalian biasanya akan sebagai junior gitu ya, biasanya akan diminta untuk menjadi enumerator. Enumerator adalah pengambil data. Jadi yang ke lapangan, orang-orang yang akan ke lapangan. Dulu saya ketika kuliah, saya diminta oleh senior saya untuk membantu dia bertanya nih ke anak SD gitu. Jadi dibekali oleh formulir gitu ya, kemudian diajak ke sekolah tertentu, terus nanti dia mau wawancarai kelas 3 ya misalnya gitu. Oke ya, saya mau ketemu anak-anak kelas 3 gitu. Nanti formulir tersebut akan saya kembalikan terkait dengan makanan jajanan anak sekolah misal seperti itu. Atau kemarin ketika saya di S2 sempat membantu wawancara untuk survei riset kesehatan dasar. Gitu. Jadi dari Kementerian Kesehatan secara 5 tahun rutin setiap 5 tahun melakukan riset kesehatan dasar. Jadi saya survei ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Nah, melakukan survei, tanya ke sana ke sini, dengan satu responden itu bisa menghabiskan sekitar 100 lembar. Satu responden itu 100 lembar pertanyaan. Luar biasa banyak. Kalau kalian cari riset kesehatan dasar, Riskesdas, itu saya salah satu pewawancaranya saat itu untuk yang Provinsi Yogyakarta. Nah, atau justru waktu itu sampai 100 lembar per orang, hampir sekitar 96-98. Kami timnya itu dibagi tim, untuk yang tim saya itu bisa sampai 2000 responden saat itu. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang sudah kami wawancarai, keluarga maupun individual. Nah, ketika teman-teman nanti memiliki keterampilan di dalam wawancara ini, kalian, saya harap untuk mendapatkan keterampilan itu, saya harap bisa membantu nih senior-senior kalian di dalam melakukan penelitian. Kalian bisa mengajukan nih ketika mereka butuh responden, butuh enumerator, kalian menawarkan diri. Karena nanti ketika kalian sudah di semester akhir, giliran kalian nih ketika kalian mau ambil penelitian tentang masyarakat, ya kalian yang akan minta bantuan adik-adik kelas kalian. Jadi pengalaman itu penting untuk yang wawancara. Kalau tidak pernah ya susah nih buat mengambil data itu seperti apa, ngomong ke orang lain seperti apa. Ketika yang diajak ngomong krik-krik-krik, nggak ada ide, atau aduh ngomong apa lagi ya, nggak bisa nih kalau nggak terampil, nggak punya keterampilan untuk wawancara. Itu ya wawancara sharing interviews. Yang kedua adalah ini yang relatif terkait sama pekerjaan kalian nanti, terkait dengan latar belakang kalian di dunia pendidikan, kesehatan, therapeutic interviews. Nah, di sini membantu mengidentifikasi masalah dari klien ataupun pasien. Jadi untuk bertanya, untuk mengasesmen masalah klien ini sebenarnya apa sih? Misalnya terkait dengan diabetes. Kita ketemu orang dengan diabetes, ini kok setiap kali kunjungan ke klinik kita, kenapa sih glukosa darahnya tinggi terus, ada apa? Nah, kita tanya, kita gali kebiasaan makan dia, pakai recall, pakai FFQ, bisa jadi dia diabetesnya tidak membaik, malah makin jelek karena bisa jadi asupan makannya memang jelek. Atau justru memang mungkin di keluarganya tidak menyediakan diet yang mendukung diet untuk diabetes. Nah, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah pasien itu apa. Itu lewat proses bertanya. Nah, ini karena ada kaitannya dengan kesehatan, maka termasuk dalam kategori therapeutic interviews.
Kemudian ini terkait dengan perasaan pada klien. Nah, ini maksudnya adalah ketika seseorang didiagnosis, saya memiliki riwayat atau menyandang penyakit kanker stadium 3 misalnya kayak gitu. Nah, kanker stadium 3 harus makan ini, harus melakukan itu, harus kemoterapi, harus melakukan banyak sekali prosedur kesehatan, prosedur medis. Ada nggak sih hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan proses pelaksanaan dietnya? Barangkali menjalani diet yang makannya itu aja, barangkali pasien merasa bosan atau kesulitan dalam menerapkan diet. Nah, disinilah kita bisa gali. Tidak hanya bicara tentang, oh kamu hanya mengasup sekitar 1.500 kilokalori aja toh. Tapi tidak tahu kalau ternyata dia mengonsumsi segitu karena ya saya punya uang untuk beli segitu. Saya cuma ada kemampuan untuk itu. Saya cuma bisa masaknya itu gitu. Atau saya adanya hanya ini gitu. Atau saya mual setiap kali makan atau apa. Nah, di sini pasien ataupun klien bisa lebih menyampaikan tentang apa yang menjadi di posisi dari dia. Ya, 4 hal ini teman-teman sekalian menjadi core dari kegiatan yang namanya konseling. Ya, konseling itu kita tidak banyak ngomong, tetapi lebih banyak mendengarkan dari pendapatnya klien ataupun pasien itu bisa menyampaikan tentang apa yang terjadi dalam keseharian dia. Jadi kita bisa memberikan empati. Itu adalah konseling. Gitu ya. Jadi 4 ini sebenarnya ke arah konseling. Jadi materi berikutnya juga bicara tentang konseling nanti. Nah, sampai ke bagaimana kita bisa membantu pasien ataupun klien itu untuk memperbaiki mekanisme coping. Ada yang tahu nggak di sini menjelaskan coping itu apa? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Atau pernah dengar coping itu apa? Halo, ada yang tahu? Bisa menjelaskan coping itu apa? Atau pernah dengar coping? Mekanisme coping? Ada? Belum, nggak tahu Pak. Nggak ngerti. Oke, sekarang saya pancing. Rinda kebetulan yang jawab. Rinda pernah patah hati? Nah, saya tanya dulu. Rinda pernah patah hati? Patah hati karena asmara boleh, nilai jelek boleh, ditolak teman boleh, tidak punya tidak diajak sesuatu juga boleh, atau apapun misalnya. Pernah? Gimana? Pernah. Nah, yang Rinda lakukan apa? Pernahnya misalnya apa? Boleh jujur cerita aja. Nilai aja kali ya Pak. Monggo, asalkan jujur. Ya. Ya, misalnya apa? Nilai. Oh. Pernah nilainya jelek dan kamu nggak puas dengan nilaimu? Ya pernah nggak puas karena dari awal udah optimisnya tuh bisa nyentuh A gitu Pak. Tapi ternyata ya memang struggle-nya banyak, jadi nggak nyentuh A. Terus ya. Oke. Nah, ketika dapat fakta tentang itu, yang dilakukan Rinda saat itu apa? Yang dirasakan kamu, terus yang kamu lakukan itu apa? Kalau yang dirasain pasti sedih ya Pak. Yang pertama banget tuh sedih, terus nangis, sempat nangis dulu. Nah, habis nangis kan biasanya saya kalau nangis tuh langsung ketiduran. Nah, terus habis bangun tidur tuh kayak merenung gitu. Terus saya lihat ke belakang tuh saya ngapain aja sih. Terus habis itu saya sadar, oh mungkin kayak saya yang kurang belajar atau mungkin ya emang ini susah. Terus saya juga usahanya belum 100%. Nah, jadi saya ya udah ada niat untuk kedepannya biar lebih rajin belajar lagi gitu Pak. Terus setelah itu, setelah melakukan kegiatan merenung dan yang lain, apalagi? Setelah itu saya ngilangin stres dulu Pak. Makan, oke. Terus apa lagi? Terus nonton anime, terus friend camping.
Oke. Terus Terus gitu-gitu Pak, ngilangin stres dulu. Kan mau ngilangin stresnya dengan apa? ya itu Pak, kalau nggak nonton anime, fangirling, streaming MV, Oke. terus makan, terus biasanya tuh healing saya tuh kalau misal stres tuh minum matcha latte gitu Pak. Oke. Kemarin dilakukan itu. Iya Pak. Oke. Setelah itu apakah Lalu, bisa normal? ya setelah itu saya feel better sih Pak. Terus juga kayak menerima kenyataan aja kalau ya nggak apa nilai nggak selalu harus A, terus nggak selamanya yang tertulis yang nilai itu bisa jadi apa titik sukses saya gitu. Setelah itu sudah lupa dengan permasalahan itu lagi sampai sekarang. Ya kalau lupa enggak sih Pak, tapi Tapi kayak masih bisa lebih menerima diatasi. aja, udah lebih menerima. Oke. Yang kamu ceritakan tadi itulah coping. Jadi ketika ada stres, ketika ada tekanan, ketika ada kegiatan tertentu, ketika ada momen tertentu, kejadian tertentu, terus apa sih usaha kita untuk menerima, mengatasi, terus let it go-nya seperti apa? Tadi disampaikan mengatasi stres, healing dan yang lain dengan makan, dengan menonton, dengan melakukan ini itu, itulah coping. Nah, permasalahannya kenapa membantu klien untuk memperbaiki mekanisme coping? Karena bisa jadi cara seorang klien atau cara seorang pasien di dalam menghadapi masalah, menghadapi fakta kesehatan khususnya, itu tidak selamanya sehat. Misalnya orang tadi, misalnya ketika ada pasien terkena COVID nih, misalnya. Pasien terkena COVID terus stresnya minta ampun, waduh, saya bakal dijauhi kak gini. Akhirnya dia untuk mengatasi masalahnya, dia justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia justru membahayakan orang lain dan yang lain itu untuk mengatasi stresnya. Nah, atau tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Banyak pelajar di Yogyakarta mekanisme copingnya adalah jadi kelitih. Nah, itu mereka cari-cari penyelesaian masalah stresnya, itulah coping. Enggak semua coping itu bagus. Gitu. Enggak semua coping itu ternyata baik dan benar sesuai dengan prinsip khususnya di bidang kesehatan misalnya. Maka dari itu kita sebagai tenaga gizi bisa membantu mengenali pasien masalahnya apa, terus dari sudut pandang pasiennya sebenarnya pengennya apa sih, apa yang dirasakan, ya, terus kalau itu terjadi apa yang dilakukan, gitu. Itu copingnya. Nah, kita bisa mengarahkan untuk coping yang jauh lebih baik. Oh, kalau saya stres minumnya matcha latte, bukan menu yang lain gitu. Nah, ada nggak sih permasalahan kalau kamu stres terus matcha latte terus, apakah itu mengganggu metabolismemu enggak? Kamu jadi diare enggak misal? Kamu jadi kesulitan BAB enggak misalkan? Atau kamu jadi mual muntah enggak misalkan itu? Kalau memang iya, coba mungkin bisa diarahkan ke yang lain. Misal seperti itu. Nah, itu mekanisme coping. Jadi semoga bisa lebih paham ya. Coping adalah bagaimana cara kita menghadapi stres, menghadapi permasalahan. Kita harus memperbaiki itu ketika coping yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip kesehatan. Ada orang-orang yang ketika stres, saya copingnya adalah bernyanyi Pak, atau teriak di tepi pantai, misalnya kayak gitu. Ya itu nggak masalah, tidak mengganggu siapapun. Silakan itu bisa dilanjutkan kalau itu membuat lega, permasalahan seakan-akan juga bisa lebih teratasi, kita bisa berpikir dengan jernih, silakan dilanjutkan. Tapi kalau copingnya adalah justru dengan balapan atau copingnya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, nah kita perlu diperbaiki, mengarahkan klien untuk memperbaiki itu. Nah, kalau perbedaan di antara edukasi dengan konseling adalah ketika konseling kita mengarahkan klien untuk yang memutuskan strategi pemecahan masalahnya itu dia sendiri. Kita cuma memberikan alternatif, hanya membantu. Berbeda dengan edukasi. Kalau edukasi ya saya memberikan strateginya ini. Oh kalau kamu nilainya jelek, biar nggak nilainya jelek ya belajar. Kuncinya itu, misalnya gitu. Tapi kalau itu edukasi. Tapi kalau konseling tidak. Kalau konseling saran yang akan diberikan tidak itu. Nah,
Rinda tadi sudah menyampaikan, oh saya bisa menerima. Setelah itu barangkali saya bisa memperbaiki manajemen waktu saya dan lain-lain. Terus bisa kerja bareng, terus bisa cari partner barangkali buat belajar bersama, atau mungkin timing dalam belajar bisa lebih disesuaikan. Itu adalah strategi. Tapi Rinda sendiri yang menentukan mau ambil apa. Itu yang perbedaan antara konseling dengan edukasi. Nah, kita akan diskusi itu nanti lebih banyak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu therapeutic interviews. Semoga teman-teman jauh lebih paham gitu ya dengan contoh yang diberikan. Nah, di dalam kegiatan wawancara ada beberapa tahap, ada 4. Disiapkan dulu, memulai wawancara, terus dalam kegiatan eksplorasi itu ya proses wawancara itu tadi, sama terminasi atau menutup. Nah, ini ada beberapa hal yang tentu sebenarnya kalian sudah paham. Apalagi tadi Rosi sudah pernah melakukan wawancara terhadap dosen, tentu hal-hal seperti ini sudah dilakukan sebelumnya. Direncanakan dulu pertemuannya seperti apa, terus kalian bisa dikaji tuh kelebihan sama kekurangan diri kalian. Apakah bisa nggak ya tanya ini, misalnya seperti itu, atau nanti bawa apa ya, misalnya gitu. Apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Ini masuk ke dalam proses persiapan sebelum bertemu dengan orang tersebut. Atau dengan pasien misalnya, kalau kita ketemu pasien misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan pembukaan. Ketika sudah bertemu dengan pasien gitu, ini lebih ke fokus ke terapeutik. Ketika sudah ketemu dengan pasien, maka dijaga iklim terapeutiknya. Artinya agar dibuat suasana, lingkungan gitu ya, yang membuat orang itu kira-kira bisa lebih jujur, bisa lebih terbuka gitu. Kalau kita mau wawancarai orang sambil makan bakso gitu, di kanan kirinya, di belakang kita banyak orang, ya tentu dia tidak terbuka. Karena takut nanti jawabannya akan dipengaruhi, akan lebih tertutup, apa adanya. Apalagi di dalam pasien, teman-teman sekalian, nanti ketika kalian mau wawancara pasien, satu bangsal ada yang sensitif terkait dengan kebiasaan dia yang ternyata itu salah. Misalnya, Bapak ini sebenarnya terkena penyakit jantung ini, makan apa aja Pak sebenarnya Pak? Dia merasa dihakimi, jadi tidak jujur. Atau ketika misalnya nanti ke pasien, kalian di semester 7, kalian akan praktek di rumah sakit misalnya, kalian akan menemui di bangsal infeksi gitu ya. Di bangsal infeksi ketemu pasien B20. Ya, B20 adalah sebutan untuk pasien dengan HIV AIDS. Gitu. Kalian tanya, sudah masih muda kok bisa kena B20? Kalian maka tanya tuh, aktivitasnya apa kok bisa kena B20, dari siapa dan yang lain, kok bisa. Nah itu hal-hal yang membuat orang jadi malas nih mau menjawab karena itu terkait dengan privasi. Nah ini maka dari itu kita di dalam membuka wawancara kita jauh harus menjaga privasi seseorang. Jika memang itu mau ditanyakan, ya kita pastikan kondisi tidak banyak didengar orang lain, dilihat orang lain, dan kita minta izin dulu apakah mau untuk diajak wawancara berbicara hal-hal terkait privasi dia. Nah, ini di tujuan wawancaranya apa, ini perlu dijelaskan. Kalau enggak nanti dia jadi tertutup, bahkan mungkin menolak kita. Nah ini tadi pengalaman misalnya ketika saya menjadi enumerator atau pewawancara kegiatan riset kesehatan dasar. Saat itu saya harus sama tim gitu ya dibagi di Kampung Badran. Nah, di Badran di Jakarta. Teman-teman yang ada di Yogyakarta tentu sudah tahu masa lalu Kampung Badran itu seperti apa. Bahkan identik dengan apa teman-teman juga tentu sudah tahu. Nah, saya tidak perlu menjelaskan di sini. Kalian sudah tahu tentang itu. Nah, saya mendapatkan wilayah situ. Nah, tidak semua teman saya itu mau untuk datang ke situ karena berbagai macam alasan, gitu ya. Nah, padahal kami harus di situ. Nah, di situ saya secara pribadi, karena kami harus dibagi, secara pribadi saya mendapatkan sekitar 25 orang harus diwawancarai. 25 rumah tangga berarti
harus dikunjungi saat itu satu persatu. Saya sudah izin ke lewat bupati, camat, lurah, RW, RT, itu sudah dilewati semua, sudah ada surat-suratnya. Nah, saya tinggal kunjungan nih dari satu rumah ke rumah lain, relatif aman. Tapi aman dan lancar. Tapi ada rekan saya yang takut. Gitu. Belum wawancara lewat gardu ronda, itu sudah sama seseorang. Sudah digertak dengan seseorang di sana. Jadi dia langsung minder, nggak berani gitu. Apakah suara saya sudah nyambung lagi belum ya? Udah, Pak. Oh ya. Nah, teman saya malah tidak menjelaskan tujuannya apa di situ. Dia cuma datang nyari rumahnya, misalnya rumahnya Rinda di mana, dia nggak tanya, dia cuma berbekal data dari BPS, Badan Pusat Statistik di situ. Nah, apakah data itu betul atau nggak ngerti juga. Dia cuma keliling sana, bolak lagi, balik lagi. Jadi meragukan. Untuk orang di tempat biasa saja itu tidak baik, apalagi di tempat situ. Jadi malah dimarahin. Nah, tidak dijelaskan ini mau ngapain dan lain. Ketika akhirnya mau mencari rumahnya Rinda, oh rumah Rinda itu rumahnya. Ketika di sana ngapain sih siang-siang? Mau ini ya? Tidak disampaikan dengan baik. Udah besok saja. Hanya tidak menyampaikan tujuan kita interview apa, akhirnya responden atau narasumber itu tidak bisa bekerja sama dengan kita. Nah, itu kegiatan-kegiatan di lapangan itu banyak hal-hal yang menarik sebenarnya untuk diceritakan, termasuk tentang kontrak adalah berapa lama sih kita bakal bantu saya selama 10 menit ke depan. Itu kontrak. Atau misalnya bisa mau bekerja ketika saya datang gitu. Jadi akhirnya, Mas nanti aja sore boleh nggak gitu? Oh ya bisa Pak, saya boleh minta nomor teleponnya barangkali nanti kita janjian jam berapa. Nah, nanti saya bisa datang ke sini nanti malam mungkin ketika Bapak sudah pulang kerja. Nah itu juga kontrak dengan responden. Nah, dan tujuannya bisa dijaga. Itu ketika pembukaan di awal. Ketika sudah bisa ketemu, sudah bisa ngobrol, sudah bisa dibuka, mulai masuk wawancara, ingat posisikan buat lingkungan yang bisa membuat privasi. Nah, jadi lebih ke dibuat suasananya baik dulu, baru kita bisa membantu pasien jauh lebih jujur. Kita bicara tentang ada di dalam pasien ataupun klien. Dan sampai tadi sudah dijelaskan ini juga tentang mekanisme coping. Ini eksplorasi ini adalah momen paling panjang jika dibandingkan 3 fase yang lain di dalam proses interview. Ini yang paling panjang, paling susah. Karena disinilah kita harus, kalau startnya sudah nggak enak, bayangkan tadi saya sudah setiap responden itu sekitar 100 lembar kuesioner. Pertanyaannya ada 100 lembar dan itu bolak-balik. Itu banyak minta ampun. Segala macam kondisi penyakit, berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, tanda gejala, apa yang dimakan, itu semuanya ada di situ. Nah, jadi kan banyak banget. Kalau dari awal sudah nggak enak, tentu kita mau menyelesaikan juga susah. Nah, maka eksplorasi ini yang paling penting. Nah, nanti saya harap teman-teman banyak pengalaman ketika melakukan wawancara. Bergabunglah buat teman-teman seperti Rosi, jadi punya kesempatan untuk bertanya sama orang lain, melakukan wawancara sama orang-orang yang posisi di atasnya, misalnya sama dosen, sama pimpinan, sama Pak
dukuh, Pak Lurah, gitu, misalnya sampai bupati, nah itu nanti akan membuat keterampilan kan jauh lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menutup, ya kita rencanakan tutup. Kalau Bapak sudah cukup, terima kasih sekali atas kesempatannya, gitu. Misalnya kita kasih apresiasi bahwa terima kasih sudah berperan, Bapak, jawaban Bapak sudah saya catat dengan baik, gitu. Bapak sangat mendukung saya. Tadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Atau ketika ketemu dengan klien, misalnya ibu-ibu, ya kita kasih apresiasi, bahkan termasuk kita doakan kalau dia ini cepat pulih, misalnya kalau memang dia di rumah sakit, sampai nanti misalnya di sini mendorong klien membuat kesimpulan, kita bisa merecall bahwa Bapak misalnya ketika di rumah sakit gitu ya, ketika di rumah sakit ada proses bertanya tentang recall 24 jam, kita bisa menanyakan ulang atau membuat pasien ataupun klien ini menyimpulkan. Kita memberikan edukasi gizi, terus Bapak dari kegiatan kita hari ini, kira-kira ada hal yang ingin Bapak bisa sampaikan? Bapak dapat apa nih hari ini? Oh ya, saya dapat kalau ternyata untuk orang seperti saya yang mengalami diabetes ini perlu mengendalikan asupan gula pasir, misalnya gitu. Oh, oke. Berarti yang kita bicarakan dari tadi itu ditangkap oleh Bapak itu. Gitu ya. Itu salah satu contoh di mana klien ini bisa membuat kesimpulan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal teman-teman sekalian selain kita mencatat gitu ya. Kalau kita wawancara kita sambil mencatat atau mungkin merekam atau sambil mendengarkan juga. Apa sih yang harus kita amati di dalam proses wawancara? Ini teman-teman ketika kita wawancara kita memperhatikan gerak mata responden. Gitu. Kalau respondennya gerak ke kanan, gerak ke kiri, tidak fokus terhadap kita, bisa jadi dia sebenarnya sedang tidak jujur. Gitu. Kecuali memang ada yang sedang mengajak dia berbicara, gitu. Nah, itu berbeda lagi. Atau memang ada sesuatu hal yang sedang dia amati, misalnya, oh dia sedang ada anak kecilnya yang bermain di depan dia, sehingga dia harus mengamati anak kecilnya terus, gitu. Misalnya seperti itu, oh itu tidak masalah. Tapi ketika tidak ada apapun, tidak ada distraksi, tidak ada mengganggu, tapi dia melihat ke kanan, ke kiri, bisa jadi dia tidak sedang jujur, gitu. Atau justru dengan gerakan responden yang relatif gelisah, berkali-kali membenarkan posisi tempat duduk, berkali-kali menggerakkan tangan di bawah meja dan yang lain, itu bisa jadi sebenarnya dia tidak begitu suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, ini teman-teman sekalian adalah contoh-contoh gestur atau gerakan tubuh yang teman-teman bisa lihat nanti ketika melakukan wawancara secara tatap muka secara langsung atau wawancara ketemuan secara langsung. Gestur-gestur kayak gini tidak muncul ketika ditelepon, atau apalagi wawancara melalui media seperti email gitu ataupun menggunakan media seperti Google Form atau chat gitu, itu tidak muncul kayak gini gitu. Jadi kita nggak ngerti nih dia jujur atau enggak, jangan-jangan ini yang ngisi juga orang lain, dengan siapa kita ngobrol tertulis dan yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini perlu diamati juga. Nah, tapi ini juga berdasarkan berdasarkan dari pengalaman. Semakin sering kalian melakukan wawancara, kalian bakal tahu nih orang tersebut sebenarnya jujur atau enggak. Nah, biar tahu orang jujur atau enggak, teman-teman juga bisa di luar ini ya, teman-teman juga bisa namanya recall. Nah, recall itu ditanyakan ulang. Ya, recall itu ditanyakan ulang. Misalnya, Bapak suka makan adik ini, misalnya anak Bapak ini suka makan buah enggak sih? Karena anaknya kan masih kecil, belum bisa ditanya, atau anaknya masih larian ke sana ke sini nggak bisa diajak wawancara. Kita sedang mewawancarai tentang anak kecil gitu. Kita tanya orang tuanya, Bapak anak Bapak, anak Ibu ini suka buah nggak sih? Sering makan buah nggak sih? Gitu. Maka banyak orang yang akan bicara buah itu baik gitu. Maka sering anak saya sering makan buah. Biasanya apa Pak buah yang dimakan? Oh, anak saya makan buah. Kalau enggak anggur,
Ya apel Mas, apel yang merah besar itu Mas. Kalau enggak anggur. Kalau enggak paling kiwi. Itu dia suka banget tuh, suka banget. Atau kalau enggak apa ya, buah apa ya itu misalnya pir gitu. Itu suka banget. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa bapak ini tidak punya pekerjaan tetap, ibu juga tidak punya pekerjaan tetap. Ketika kita kunjungan ke rumahnya mohon maaf dari kelompok golongan rumah menengah ke bawah misalnya gitu. Dilihat dari dinding, dari lantai dan kondisi lain. Nah, ini bisa jadi bohong nih. Misalnya kita sudah percaya nih, kira-kira menduga oh sepertinya bapak sedang tidak jujur. Nah, maka kita lakukan recall. Recall itu adalah tanyakan ulang. Nah, setelah bertanya banyak, nah, kita tanyakan lagi, Pak, kalau anak bapak suka makan anggur nggak sih, Pak? Waduh, jarang Mas makan anggur. Atau mau ditanya dengan pancingan yang lain, Bapak kalau beli anggur di mana? Berapa Pak harganya anggur? Bapak kalau beli apel di mana? Berapa harga kiwi? Belinya di mana Pak? Harganya berapa? Nah, kalau dia tidak bisa jawab, bisa jadi dia tidak tidak jujur. Nanti jawabannya, oh itu kalau dikasih saja sih, kalau enggak ya enggak makan lah. Nah, jadi akhirnya kita bisa mendapat kesimpulan, oh anak ini tidak mengonsumsi buah tadi. Nah, kita bisa arahkan buah itu tidak hanya itu kok Pak, jeruk, jambu, pisang, pepaya yang relatif harganya murah itu juga buah kok Pak. Bapak anak Bapak mengonsumsi itu enggak? Oh kalau yang kayak gitu suka, itu sering. Pisang itu karena kami punya pohon pisang, kami sering dia sudah makan pisang. Nah, itu cara yang mengarahkan ke jawaban yang lebih baik, jawaban yang lebih dalam, jawaban lebih lanjut. Kegiatan cara mencari itu namanya probing. Nah, di sini nggak ada nih. Namanya probing. Kalian bisa menggali lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dari satu pertanyaan bisa punya anak-anak pertanyaan lebih jauh untuk menggali data agar lebih lengkap. Misalnya, Bapak makan buah? Ya. Jawabannya cuma itu. Ya, enggak. Ya, maka kita butuh data yang lebih banyak, bisa dilakukan probing. Nah, itu ya. Recall itu ditanya ulang untuk melihat apakah dia jujur atau enggak. Nah, ini sudah pukul 2 teman-teman sekalian. Saya ada kuliah lanjutan di semester atas, semester 6. Ini tinggal ada beberapa slide. 1, 2, 3, 4. Ini adalah tentang teknik-teknik wawancara yang baik. Kita sebagai pewawancara. Mulai dari berpakaian secara rapi, intonasi ngomong yang jelas, artikulasinya baik, kita tidak merokok sebelum wawancara, bahkan kalau perlu nafasnya dibuat segar, kita ngomong dalam bahasa yang baik, percaya diri, misalnya kayak itu. Ini semuanya ada di sini, teman-teman relatif nanti bisa membaca 4 slide ini karena ini banyak banget. Gitu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo teman-teman sekalian di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana Rinda? Enggak Pak, belum ada pertanyaan. Oke. Oke, kalau memang ada lagi sebelum saya tutup yang mau bertanya barangkali tentang wawancara ini sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih teman-teman sekalian 2020. Semoga informasi tentang wawancara terapeutik tadi menyinggung sedikit tentang terapeutik interviews bisa membuat kalian lebih paham bahwa keterampilan ini wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa gizi bahkan sampai nutrisionis nanti. Sebagai tenaga kesehatan wajib memiliki keterampilan. Sekarang susah buat ngomong, sekarang susah buat bertanya. Oh sebentar saya ditanya. Iya saya masih di Zoom 2. Sudah ditunggu 2019. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan gitu ya.